Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 kelas M221 yang terdiri dari Abid Ramdan sebagai pemateri pertama, Dini Anggreni Burhan sebagai pemateri kedua, Nur Fajrianti sebagai pemateri ketiga, dan Nur Mafira B sebagai pemateri terakhir akan membawakan materi yang berjudul Tantangan Birokrasi. Selamat menyaksikan. Sebelum membahas tantangan birokrasi yang dihadapi oleh profesi guru, kita perlu memahami apa makna dari birokrasi itu sendiri. Jadi pada awalnya, birokrasi memiliki makna positif, yaitu suatu metode organisasi yang rasional dan efektif, sebagai metode untuk menggantikan pelaksanaan kekuasaan yang sewenang-wenang oleh rezim otoriter. Makna positif dari birokrasi muncul karena adanya harapan baru dalam proses pengambilan keputusan negara yang semula hanya ditentukan oleh para pemimpin diktator, kemudian berubah dengan memberi peluang adanya partisipasi masyarakat. Makna positif birokrasi semakin menguat, berbarengan dengan era industrialisasi pada akhir abad 18 hingga abad 19, di mana logika birokrasi dalam kerja pemerintahan dipersamakan dengan jalur perakitan di pabrik. Proses kerja di lembaga pemerintahan bagaikan proses kerja perakitan di pabrik dengan adanya pembagian pekerjaan antar bagian dan antara meja. Makna birokrasi yang mula-mula positif dan semakin menguat nilai positifnya di era industrialisasi tersebut bergeser menjadi negatif karena ulah pelakunya yang tidak lain adalah manusia. Hal ini karena manusia memiliki biogramar, yaitu serangkaian instruksi biologis dalam manusia yang mempengaruhi tingkah laku, dan salah satunya adalah kecenderungan mendominasi, seperti keinginan berkuasa. Kecenderungan berkuasa yang berlebihan pada manusia yang sedang berkuasa dikombinasikan dengan struktur pemerintahan yang birokratis dan penguasa memiliki kekuasaan yang besar, merupakan salah satu penyebab suburnya korupsi. Oleh karena itu, Sorokin dan Lunden menyatakan pentingnya membatasi kekuasaan birokrat. Hal itu senada dengan yang dinyatakan Acton bahwa kekuasaan memang korup, dan kekuasaan yang absolut niscaya korup secara absolut pula. Memudarnya makna positif birokrasi terjadi ketika dunia ini memasuki abad 20. Pada tahun 1980-an, masyarakat Amerika menganggap bahwa pemerintahnya telah mati. Seolah sekolah-sekolah negeri adalah yang terburuk di antara negara maju, sistem kesehatan tidak terkendali, pengadilan tidak baik, dan banyak negara bagian yang pailit. Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah menurun. Hingga tahun 1990-an, hanya 5% orang Amerika yang menyatakan akan memilih jabatan dalam pemerintahan sebagai karir yang lebih mereka sukai. Itu semua akibat birokrasi yang tidak jalan, dan birokrasi pemerintahan yang berbelit-belit. Era itu disebut sebagai kebangkrutan birokrasi. Baik, selanjutnya yaitu masalah dan tantangan birokrasi. Yang pertama, tingkat pelayanan dalam konsep administrasi publik. Dalam pelayanan pendidikan, masih banyak kita jumpai kesalahan-kesalahan dalam pelayanan, seperti dikemukakan oleh Reining. Pada generasi ketiga administrasi publik, Reining menyebutkan bahwa pelayanan publik harus menghindarkan kesalahan-kesalahan dalam pelayanan, yaitu yang pertama sikap apatis, yang kedua menolak berurusan, sikap dingin, memandang rendah, bekerja secara mekanis, ketat pada prosedur, dan pimpong atau run-run. Itu adalah menurut Siswandi 2012. Yang kedua yaitu kewenangan untuk mengambil keputusan, pendidikan secara mandiri. Birokrasi pendidikan dan keputusan-keputusan pendidikan masih panjang dan berbelit-belit, dan hampir semua keputusan penting pendidikan masih ditetapkan oleh pemerintah pusat. Lemahnya kemampuan pemerintah dalam pengambilan keputusan pendidikan karena rendahnya kapasitas fiskal masing-masing daerah. Pendapatan daerah berasal dari 3 sumber, yaitu pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004. Kenyataannya, sebagian besar pendapatan daerah bersumber dari dana perimbangan, terutama DAU atau dana alokasi umum. Kondisi inilah yang menyebabkan ketergantungan pemerintah daerah terhadap setiap keputusan pendidikan pada pemerintah pusat.
Yang ketiga adalah kualitas para birokrat bidang pendidikan masih lemah. Kualitas para birokrat bidang pendidikan masih lemah. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya pejabat pendidikan yang masuk penjara karena kesalahan prosedur dan administrasi. Penyebabnya adalah tidak ada persiapan yang matang bagi para pejabat pendidikan baru. Apalagi akhir-akhir ini para pejabat pendidikan lebih banyak diangkat karena kedekatan politik. Ketika ada peluang untuk mengambil keputusan sendiri, para birokrat pendidikan banyak yang tidak mengindahkan asas legalitas dan diskresi. Hal ini dikarenakan rendahnya kapasitas pejabat pendidikan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Kesalahan dalam pengambilan keputusan menyebabkan kesalahan administrasi dan substansi dan menyeretnya ke dalam penjara. Yang terakhir yaitu politisasi birokrasi. Politisasi birokrasi seperti menjadi persoalan klasik yang tak kunjung usai. Akibatnya, pelanggaran netralitas ASN menjadi momok manakala perhelatan pemilu dan pilkada akan diselenggarakan. Persoalan tersebut tidak terlepas dari adanya legasi budaya patronase klientelisme dalam internal birokrasi serta adanya celah regulasi. Praktik patronase klientelisme dalam internal birokrasi menjadi seperti legasi karena bila ditarik secara historis, fenomena ini telah lama terjadi dan polanya pun terulang kembali pada saat ini. Hal ini menyebabkan netralitas ASN rentan menghadapi tekanan menjelang perhelatan pemilu dan pilkada. Kondisi ini kian diperparah dengan belum optimalnya regulasi yang dapat mencegah praktik politisasi birokrasi. Terbukti dengan masih adanya celah regulasi dalam pengaturan netralitas ASN. Celah regulasi ini menjadi ruang adanya praktik pelanggaran netralitas ASN. Regulasi yang ada saat ini juga belum implementatif, sehingga belum ada efek jera bagi ASN yang melakukan pelanggaran asas netralitas. Kedua faktor ini saling mempengaruhi satu sama lain. Terdapat kasus di samping, yaitu kasus yang menyeret Ketua DPC Partai Demokrat Dumai ini merupakan temuan Bawaslu Dumai. Eko sempat diperingatkan oleh Bawaslu, tapi ia tetap berkampanye dengan melibatkan ASN. Surat pemberitahuan dimulainya penyelidikan sudah diterima dari kepolisian terkait pelanggaran kampanye satu peserta pilkada terkait dugaan pelanggaran netralitas ASN dalam kampanye. Dan dalam perkara ini, calon terancam pidana 6 bulan dan denda, kata Agun seperti dikutip dari Antara Rabu tanggal 21 bulan 10. Kemudian contoh konkret yaitu mengapa melibatkan guru dalam politik bisa mempengaruhi guru. Melibatkan guru dalam politik dapat mempengaruhi guru karena kebijakan politik dapat mempengaruhi sistem pendidikan, anggaran, dan kondisi kerja guru. Keputusan politik dapat mempengaruhi standar pengajaran, program pendidikan, serta tingkat dukungan dan sumber daya yang diterima oleh guru. Oleh karena itu, keterlibatan dalam politik dapat menjadi cara bagi guru untuk mempengaruhi kebijakan yang dapat mempengaruhi pekerjaan mereka. Baik, sesuai yang pemateri sebelum katakan bahwasannya terdapat beberapa tantangan birokrasi. Nah, di sini saya akan menjelaskan solusi menghadapi masalah birokrasi tersebut. Melihat beberapa permasalahan yang terjadi, penting untuk segera dilakukan reformasi birokrasi pendidikan secara sungguh-sungguh. Melalui yang pertama, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, peningkatan kewenangan daerah untuk mengelola urusan pendidikan, dan memberikan kesempatan masing-masing satuan pendidikan untuk mengambil keputusan secara mandiri. Dengan pendidik birokrasi pendidikan dapat berjalan secara efisien dan efektif. Satuan pendidikan baik tingkat sekolah, kabupaten, dan provinsi sudah seharusnya diberikan keleluasaan untuk mengambil keputusan terkait urusan pendidikan secara mandiri. Urusan pendidikan sudah selayaknya dijauhkan dari urusan politik, sehingga para pelaku pendidikan memiliki kemandirian dalam menyelesaikan masalahnya secara kreatif dan bertanggung jawab.
Nah, regulasi yang ada saat ini juga belum implementatif sehingga belum ada efek jera bagi ASN yang melakukan pelanggaran asas netralitas. Kedua faktor ini saling mempengaruhi antara satu sama lain. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi yang melindungi ASN dan perbaikan sistem birokrasi dengan menerapkan sistem merit guna memutus praktik patron klien dalam institusi di Indonesia. Produk hukum yang dibuat harus mampu mencegah penyalahgunaan wewenang dan pengawasan terhadap ASN menurut Perdana 2019. Baik, kesimpulannya yakni birokrasi dapat dipahami sebagai prosedur kerja, sistem keorganisasian, dan kekuasaan untuk mengambil keputusan. Analisis birokrasi pendidikan dapat dilakukan melalui 3 pendekatan. Pertama, dilihat dari tingkat pelayanan dalam konsep administrasi publik, karena membahas birokrasi tidak lengkap tanpa melongok bahasan administrasi publik. Kedua, kewenangan untuk mengambil keputusan pendidikan secara mandiri. Ketiga, kualitas para birokrat bidang pendidikan. Hasil analisis birokrasi dari keempat telah tersebut adalah sebagai berikut. Pertama, dilihat dari tingkat pelayanan para penyedia layanan pendidikan. Banyak sekali yang sikap apatis, menolak berurusan, sikap dingin, memandang rencah masyarakat, para pegawai pendidikan bekerja secara mekanis dan taat prosedur. Kedua, lembaga pendidikan di kabupaten dan sekolah tidak memiliki kewenangan dalam mengambil keputusan pendidikan secara mandiri, terutama dalam penilaian pendidikan dan pembiayaan pendidikan. Ketiga, kualitas birokrat pendidikan banyak yang tidak berkualitas, karena pengangkatan birokrat pendidikan tidak didasarkan pada kompetensi, tapi lebih banyak pertimbangan politis. Untuk memperbaiki birokrasi pendidikan, maka dapat dilakukan melalui perbaikan tingkah laku karyawan, sistem dan prosedur keorganisasian, pemberian kewenangan yang lebih kepada para pelaku pendidikan, dan peningkatan kapasitas para birokrat pendidikan. Baik, sekian penjelasan materi dari kelompok kami. Semoga dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.